Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan belajar kita dari kitab ini, Talkhis Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah, ringkasan kaidah bahasa Arab, yang mana kita sudah sampai di al-babul awal. Ini bab yang pertama, tapi bab yang pertama dari masalah berikutnya, yakni al-i'rab. Al-i'rab kita ulang sepintas mulai halaman 41. Jadi yang namanya i'rab itu adalah perubahan harokat pada akhir kata karena pengaruh atau kemasukan amil. Amil itu faktor perubah, penyebab perubahan, baik itu berupa isim, fi'il, dan huruf. Jadi intinya i'rab adalah perubahan bagian akhir kata. Perubahan akhir kata itu i'rab. Jadi pengertian singkatnya itu perubahan akhir kata. Yang mana perubahan itu bisa karena statusnya dalam kalimat berubah-ubah atau karena kemasukan amil. Kemasukan amil itu ya akhirnya nanti menyebabkan statusnya dalam kalimat berubah-ubah. Kemudian i'rab itu ada 4 ya, rafa, nasab, jar, dan jazm. Sedangkan untuk isim itu ada 3, yakni rafa, ar-raf'u, an-nasbu, dan al-jar. Rafa, nasab, dan jar. Sedangkan i'rab pada fi'il itu ada 3 juga, yakni ar-raf'u, an-nasbu, dan al-jazmu. Ini ada salah cetak. Yang benar adalah al-jazmu, bukan al-jarru. Ini i'rab pada fi'il ini ada 3, ar-raf'u, an-nasbu, dan al-jazmu. Keliru, diganti al-jazmu, bukan al-jarru. Kemudian kita pindah ke berikutnya, yakni al-i'rab fil ismi. Al-i'rab fil ismi, i'rab pada isim. Kita lihat di halaman 43, al-faslul awal, alamatu i'rabil ismi, tanda-tanda i'rab isim. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa i'rab pada isim ada 3, yakni ar-raf'u atau marfu'. Marfu' itu artinya isim yang dibaca rafa'. Kemudian mansub itu adalah isim yang dibaca nasab. Majrur adalah isim yang dibaca jar. Ini pembahasannya untuk isim. Adapun tanda-tandanya kita lihat di sini ada tabel untuk kesimpulan atau ringkasan dari tanda-tandanya, yakni alamatu i'rab. Di i'rab itu ada 3, yakni rafa, nasab, dan jar. Tandanya apa? Kalau di buku yang lain bahwa tanda-tanda i'rab itu yang asal adalah rafa itu dengan dhammah, sebagaimana baris pertama itu ya. Baris pertama yang bukan judul, yakni tanda rafa itu tanda asalnya adalah dengan dhammah, kemudian nasab dengan fathah, jar dengan kasroh. Itu yang mungkin perlu kita hafal pertama itu, karena memang nanti umumnya kata dalam hal ini isim, umumnya isim itu tanda i'rabnya dengan tanda asal ini, yakni rafa ditandai dengan dhammah, nasab dengan tanda fathah, kemudian jar dengan tanda kasroh. Gitu. Kemudian nanti ada tanda-tanda pengganti. Tanda-tanda pengganti, nanti tanda-tandanya apa? Sebagaimana di baris-baris berikutnya. Kita lihat dulu untuk contoh untuk yang memakai tanda asal. Yakni ketika isimnya itu berupa isim mufrad. Isim berupa isim mufrad. Misalnya apa? Al-masjidu. Mufrad kan?
al-masjidu. Maka rofaknya dengan tanda dhammah, al-masjidu. Kalau tidak pakai al ya pakai tanwin, masjidun, al-masjidu atau masjidun. Kemudian nasabnya dengan tanda fathah berarti al-masjida atau masjidan. Kemudian jernya dengan tanda kasroh, al-masjidi atau masjidin. Bisa dipahami? Nah, kemudian ketika isimnya itu berupa isim musanna, misalnya apa? Misalnya masjidani, 2 masjid. Maka rofaknya dengan tanda alif, masjidani, alif nun. Tapi yang kita pakai sebagai tanda adalah alifnya itu, masjidani, bukan ni kemudian tandanya kasroh, itu bukan itu yang dipakai untuk tanda, tapi alifnya. Masjidani. Kemudian nasabnya dengan tanda ya, yakni masjidaini, Kemudian jernya dengan tanda ya juga sama, nasab dan jer tandanya sama-sama ya, yakni masjidaini, tandanya ya. Bisa dipahami? Kalau kitabun, 1 kitab, kalau 2 kitab apa? Kitabani, nasabnya dengan tanda alif, kitabani. Kemudian rofaknya dengan tanda alif, kitabani. Nasab dan jernya sama dengan tanda ya, yakni kitabaini. Muslimun, ketika mufrad muslimun, kemudian musanna double 2 muslim, maka muslimani atau muslimaini. Sehingga di sini kita jadi tambah paham apa bedanya muslimani dengan muslimaini. Kalau yang lalu kan kita ketika mempelajari pembagian isim menurut bilangan, itu kan ada 3, mufrad, musanna, dan jamak. Ya kan? Mufrad, musanna, dan jamak. Contohnya ketika mufrad muslimun, musananya muslimani atau muslimaini. Kemudian jamaknya pakai jamak mudzakkar salim, muslimuna atau muslimina. Untuk musanna yakni muslimani atau muslimaini. Apa bedanya? Sudah tahu ya bedanya? Muslimani itu ketika rofa. Kemudian muslimaini itu ketika nasab atau jer. Nasab atau jer. Itu isim musanna. Nanti sama saja pakai al maupun tidak. Kalau tidak pakai al kan muslimani atau muslimaini. Pakai al juga al muslimani atau al muslimaini. Nah, paham? Berikutnya, ketika isimnya itu berupa isim jamak mudzakkar salim, ismu jam'il mudzakkari, isim jamak mudzakkar. Contohnya apa? Muslimuna, ya kan? Muslimuna, isim jamak mudzakkar salim itu ditandai dengan tambahan wawu nun atau ya nun. Yakni ketika dia rofa maka tandanya wawu, ketika rofa tandanya wawu yakni muslimuna. Ketika nasab tandanya ya yakni muslimina. Sebelum ya di kasroh muslimina, tidak sebagaimana isim musanna tadi. Kalau isim musanna kan sebelum ya di fathah. Muslimaini itu musanna, 2 muslim. Tapi kalau yang untuk jamak mudzakkar salim ini adalah muslimina, muslimina atau al muslimina. Ketika jer tandanya sama limina. Paham sampai sini? Nanti contoh-contoh yang lain juga gitu. Apa misalnya mu'minuna, mu'minina, muttaquna, muttaqina, al-mahiruna, al-mahirina, dan lain-lain.
Berikutnya ketika isimnya itu berupa ismu jam'il muannats, lebih lengkapnya salim, isim jamak muannats salim, yakni jamak dari isim yang muannats. Contohnya apa? Muslimatun, banyak muslimah. Muslimatun tandanya dengan dhammah. Muslimatun, ma-nya panjang ya. Jadi isim jamak muannats salim itu tandanya adalah bagian akhirnya ada alif ta. Alif ta. Taknya tak maftuhah, tak terbuka itu. Bukan tak marbutoh. Kalau yang mufrad kan muslimatun, ma-nya pendek, kemudian akhirnya adalah tak marbutoh. Itu satu orang muslimah. Muslimatun, satu orang muslimah. Tapi kalau muslimatun alif ta itu banyak muslimah. Itu ketika rofa tandanya adalah dengan dhammah, muslimatun. Ketika nasab tanda dengan kasroh, yakni muslimatin. Bukan fathah ya, bukan fathah. Nasabnya bukan fathah tapi kasroh. Berbeda ketika dia mufrad. Ketika mufrad maka nasabnya muslimatan. Ketika mufrad. Tapi ketika jamak muannats salim maka tanda nasabnya kasroh, muslimatin. Kemudian tanda jernya sama dengan tanda nasabnya, yakni dengan kasroh, muslimatin. Kalau pakai al ya berarti tinggal hilangkan tanwinnya. Al muslimatu, al muslimati, al muslimati. Berikutnya, ketika isimnya itu berupa ismu jam'it taksir, isim jamak taksir. Isim yang jumlahnya banyak dan dia jenis jamak taksir, yakni sudah pecah, sudah ada perubahan dari bentuk mufradnya, tidak beraturan, tidak ditanda dengan tanda yang yang aturan ketentuan tertentu. Misalnya kalau untuk jamak muzakkar salim tadi kan tinggal tambahan wawunun atau yaknun. Jamak muannats salim tambahnya alif ta, tapi untuk jamak taksir kan tidak ada ketentuannya. Contohnya apa? Misalnya al-baitu, rumah, satu rumah. Kemudian jamaknya al-buyutu. Rofaknya dengan tanda dhammah, al-buyutu. Kemudian nasabnya dengan tanda fathah, al-buyuta. Jernya dengan tanda kasroh, al-buyuti. Ini seperti ketika isim mufrad. Untuk isim jamak taksir memakai tanda asal sebagaimana isim mufrad, yakni rofa dengan dhammah, nasab dengan tanda fathah, jer dengan tanda kasroh. Contoh lain, al-kitabu jamaknya al-kutubu, kitab-kitab. Rofaknya al-kutubu dengan dhammah. Nasabnya dengan fathah, yakni al-kutuba. Jernya dengan kasroh, al-kutubi. Atau kutubun, kutuban, kutubin. Ya, sampai sini ada masalah? Tidak sulit ya? Ya, insya Allah mudah. Berikutnya, ini kita baru mempelajari tanda i'rab. Tanda i'rab untuk isim. Isim itu bagian akhirnya itu bisa rofa, bisa nasab, bisa jer. Tandanya apa? Tandanya sebagaimana yang ada di tabel ini. Nah, selanjutnya di halaman 44 ini kita akan mempelajari al-afuat.
isim-isim yang dibaca rofa. Isim-isim yang dibaca rofa. Rofa tandanya apa? Tandanya lihat tabel tadi. Ya. Kemudian untuk yang isim-isim yang dibaca rofa itu apa saja? Di sini di antara isim-isim yang dibaca rofa adalah yang pertama al-mubtada. Al-mubtada itu apa? Dia adalah isim rofa, isim yang dibaca rofa dan ma'rifah, jatuh di awal jumlah, berada di awal kalimat. Contohnya Muhammadun musafirun. Muhammad adalah seorang musafir. Nah, di sini mubtada'nya adalah Muhammadun. Muhammadun ini kita lihat dia isim yang rofa. Ini tandanya dhammah. Kemudian berada di awal kalimat atau jumlah kalimat dalam bahasa Indonesia, yang dalam bahasa Arabnya adalah jumlah. Berikutnya, contoh berikutnya al-ustadzu hadirun. Al-ustadzu inilah yang disebut mubtada. Kita lihat mubtada ini dia isim yang dibaca rofa dengan tanda dhammah di sini, kemudian dia berada di awal jumlah. Nah, berikutnya nanti hubungannya dengan khobar. Hubungannya dengan khobar. Khobar ialah penyempurna makna mubtada. Contohnya masih kita pakai yang sama. Nah, ini pada kalimat Muhammadun musafirun. Muhammadun tadi mubtada'nya ya. Kemudian musafirun itu khobar. Dia menyempurnakan mubtada sehingga membentuk kalimat yang sempurna. Contoh berikutnya al-ustadzu hadirun. Nah, al-ustadzu tadi mubtada, kemudian yang khobarnya ini hadirun. Hadirun. Nih. Jadi intinya di sini ada susunan mubtada dan khobar. Mubtada adalah isim yang dibaca rofa, berada di awal jumlah. Kemudian khobar itu juga isim yang dibaca rofa dan sebagai penyempurna makna mubtada, sehingga nanti susunan mubtada disempurnakan dengan khobar membentuk kalimat sempurna. Membentuk kalimat sempurna. Inilah susunan mubtada dan khobar. Dan kita memahami mubtada dan khobar dari bentuk yang paling sederhana. Contohnya ini. Nanti ketika kita sudah paham dengan bentuk yang paling sederhana ini, nanti kita akan lihat modifikasinya atau pengembangan dari khobar itu ada macam-macam. Mubtada pun juga begitu. Mubtada ada beberapa macam. Mubtada dan khobar seperti ini. Berikutnya kita pindah ke halaman 45. Ini pola pembuatan jumlah dalam bahasa Arab itu adalah al-khobar, kemudian al-mubtada. Mubtada, khobar. Dan ini salah satu dari jumlah. Jumlah itu adalah kalimat. Nanti dalam bahasa Arab jumlah yang lebih lengkapnya adalah jumlah mufidah atau kalimat sempurna itu hanya ada dua macam. Hanya ada dua macam, yakni jumlah ismiyah, jumlah yang disusun, jumlah yang diawali dengan isim. Sudah lewat ya di halaman 40 ya. Di halaman 40 kan kita sudah dikenalkan dengan jumlah itu ada dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ini jumlah itu kan ada dua, yakni jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah, jumlah yang diawali dengan isim, itu berarti susunannya ini tadi mubtada dan khobar. Kemudian jumlah jenis yang kedua adalah jumlah fi'liyah, jumlah yang diawali dengan fi'il, nanti susunannya
fi'il kemudian fa'il atau fi'il kemudian naibul fa'il. Kita kenali dulu dengan jumlah yang pertama, yakni jumlah ismiyah, yakni jumlah yang diawali dengan isim, yang berarti dia tersusun dari mubtada dan khobar ini. Nah, cara menyusun mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar harus sesuai dalam hal apanya? Yakni dalam hal bilangannya, adaduhuma, dan juga jenisnya, nauhuma. Adat artinya harus sesuai apakah mufrad, mutsanna atau jamak. Kemudian jenisnya apakah mudzakar atau muannas, itu antara mubtada dan khobar itu sesuai. Kalau mubtadanya mufrad, maka khobarnya juga mufrad. Mutsanna juga mutsanna. Kemudian nau begitu. Kalau mubtadanya itu mudzakar, maka khobarnya juga mudzakar. Begitu juga dengan ketika muannas. Misalnya kita lihat di sini contohnya Muhammadun qaimun. Muhammad berdiri. Maka Muhammad di sini kan mufrad. Muhammad sebagai mubtada dia mufrad, maka khobarnya juga mufrad. Muhammadani qaimani, dua orang Muhammad. Kita cari Muhammad dua orang gitu, saya kira nggak sulit ya, kan banyak yang namanya Muhammad ya. Muhammadani, dua orang Muhammad itu qaimani, berdiri. Maka mubtadanya di sini mutsanna, dua. Kemudian khobarnya, maka khobarnya juga mengikuti, dua, qaimani. Muhammaduna itu jamak, maka khobarnya juga jamak, qaimuna. Nah ini Muhammadun, Muhammadani, Muhammaduna itu semuanya mudzakar, ya kan? Maka khobarnya juga mudzakar. Ya. Ketika mubtadanya muannas, sebagaimana contoh di kolom berikutnya al-muslimatu dan bawahnya ini muannas, maka khobarnya nanti juga harus muannas. Contohnya al-muslimatu qaimatun. Orang muslimah atau muslimah itu al-muslimatu, muslimah, satu orang muslimah itu berdiri. Maka di sini kesesuaiannya apa? Muannas, mubtada'nya muannas, khabarnya juga muannas, perempuan. Kemudian al-muslimatu mufrad, kemudian khabarnya qaimatun, juga mufrad. Al-muslimatani qaimatani, mubtada'nya mutsanna, dua. Muannas dengan mutsanna jangan keliru ya. Muannas itu perempuan, kalau mutsanna itu dua, jumlahnya dua. Muslimatani ini muannas yang mutsanna, muannas perempuan yang mutsanna, dua. Mubtada'nya mutsanna, maka khabarnya juga mutsanna. Al muslimatu jamak, maka ini sebagai mubtada, maka khabarnya qaimatun. Ini juga jamak dan muannas. Ini contoh yang benar. Sedangkan ketika kita mendapati misalnya ada Muhammadun qaimatun, ini jelas salah. Salahnya karena tidak sesuai, mudzakar kok ini muannas gitu. Kemudian Muhammadani qaimun, ini juga enggak benar karena Muhammadani mubtada'nya ini mutsanna, khabarnya kok mufrad. Nah, ini juga contoh berikutnya, ini juga contoh yang salah. Ini untuk menjelaskan tentang masalah kesesuaian antara mubtada' dan khabar, harus sesuai masalah adat dan nau'. Berikutnya, mubtada' dapat berupa 3 macam. Yang pertama adalah ismun mu'rabun, seperti misal yang benar di atas, contoh yang di atas. Kemudian mubtada juga bisa berupa isim yang mabni. Nah, ingat ya, mu'rab dan mabni. Kalau isim mu'rab berarti isim yang mengalami perubahan. Dia berarti nanti bisa rofa,
nasab atau jer. Tapi ketika dia mubtada maka dia harus dibaca rofa. Contohnya tadi al-ustadzu hadirun. Al-ustadzu itu termasuk isim yang mu'rab. Kan bisa al-ustadzu, al-ustadzah, al-ustadzi, bisa berubah bagian akhirnya mu'rab. Tapi karena dia sebagai mubtada, jadi statusnya dalam kalimat sebagai mubtada, maka dia harus dibaca rofa, harus dibaca al-ustadzu, nggak boleh za, nggak boleh zi. Berikutnya mubtada itu juga bisa berupa isim yang bagian akhirnya tidak mengalami perubahan. Contoh-contoh dari isim yang mabni ada isim domir, isim isyarah, isim mausul, isim syarat, dan juga nanti ada beberapa isim yang lain. Kita lihat di sini, nahnu muslimani. Nah, ini mubtada'nya adalah nahnu. Nahnu itu adalah isim yang mabni. Dia isim domir termasuk mabni. Sehingga dia nahnu ini dikatakan menempati tempat rofa. Menempati tempat rofa. Jadi istilahnya itu bukan kok dibaca rofa, itu bukan. Karena istilah rofa, nasab, dan jer itu untuk isim yang mu'rab. Sedangkan untuk isim yang mabni itu dikatakan menempati tempat rofa. Nahnu ini menempati tempat rofa, bukan dibaca rofa. Karena kalau sampai nahnu ini dikatakan dia dibaca rofa, maka nanti akan menyebabkan, nasabnya gimana? Apakah nahna? Jernya gimana? Apakah nahni? Salah. Karena apa? Karena nahnu ini isim domir yang termasuk mabni. Selamanya nahnu, nggak bisa berubah nahna, nahni, nggak bisa. Tetap gitu. Maka nahnu ini menempati tempat rofa. Ini nahnu mubtada'nya, muslimani khobar. Berikutnya hadza fadlun minallah. Ini adalah karunia dari Allah. Hadza ini adalah mubtada. Mubtada dari jenis isim yang mabni. Hadza termasuk isim isyarah, dan isim isyarah itu mabni, maka hadza menempati tempat rafa. Kemudian contoh untuk isim mausul alladzi fil baiti ini mubtada'nya, kemudian ustadzun ini khobar. Alladzi ini isim mausul mabni, dia sebagai mubtada, maka dia dikatakan menempati tempat rofa. Kemudian contoh untuk isim syarat, yakni man yazra yahsud, siapa yang menanam maka dia menuai, memetik. Man yazra, man ini dia adalah isim yang mabni. Dia menempati tempat rofa karena dia sebagai mubtada. Jadi mubtada itu dibaca rofa atau menempati tempat rofa. Jadi dia dirofakkan ketika dia isim mu'rab, atau dia menempati tempat rofa ketika isim mabni. Berikutnya mubtada juga ada jenis yang ketiga, yakni masdar muawwal, masdar takwilan atau tafsiran. Ini adalah susunan dari an plus fi'il mudhari'. An plus fi'il mudhari' itu disebut masdar muawwal. Contohnya antasumu khairul lakum, bahwasanya kalian itu berpuasa itu khairul lakum, lebih baik bagi kalian. Jadi antasumu ini mubtada, khairul lakum itu khobar. Jadi di sini mubtadanya adalah antasumu. Antasumu ini adalah masdar muawwal. Sedangkan masdar yang biasa, masdar yang bukan muawwal, artinya masdar asli, masdar gitu, itu seperti ini, saumukum, itu saumukum. Jadi antasumu itu ditakwil
ditafsirkan menjadi saumukum. Antasumu itu dianggap sama, ditafsirkan dengan saumukum. Ya. Kalau saumukum itu jelas sekali. Saumu itu kan isim yang dibaca rofa. Saumu isim yang dibaca rofa karena dia sebagai mubtada. Saumu. Kemudian kum ini kan hanya sandaran gitu. Sandaran, istilahnya nanti kemarin sempat pelajari idhofah belum? Kalau belum ya lewati aja. Jadi saumukum, saumu itu mubtada sehingga dia dibaca rofa. Nah, saumukum itu bisa digantikan dengan antasumu atau antasumu sama dengan saumu. Jadi ini di sini menerangkan tentang adanya macam atau jenis mubtada itu berupa masdar muawwal, yakni susunan an dan fi'il mudhari' antasumu. Sehingga ketika kita mendapati kalimat seperti ini, antasumu khairul lakum, ini kita katakan dia adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah berarti mubtada khobar. Mubtadanya mana? Mubtadanya antasumu. Kalau yang bentuk paling sederhana kan tadi al ustadu hadirun, al masjidu kabirun. Itu kan bentuk yang paling sederhana, mubtada khobar. Tapi ternyata nanti lebih kompleks lagi jenis-jenis mubtada, nanti kita dapati adanya masdar muawwal seperti ini. Ya, ada yang tanyakan? Ada, silakan. Kurang keras. Masdar takwilan an plus fi'il mudhari' terus gimana? Yang masdar muawalnya adalah antasumu. Kalau saumu itu kan masdar asli. Masdar asli gitu. Sedangkan antasumu itu masdar tapi masdar takwilan. Atau mudahnya antasumu itu sama dengan saumukum. Antasumu adalah saumukum. Sedangkan saumu itu masdar. Kita sudah mengenal saumu itu masdar. Dalam tasrif itu kan, tasrif istilah itu kan fi'il madhi, fi'il mudhari', kemudian masdar. Nah, masdar. Kalau itu masdar asli. Masdar itu ada masdar, kemudian masdar mimi, masdar yang diawali dengan mim. Kemudian di situ nggak ada masdar muawal, itu nggak ada. Karena antasumu, contohnya antasumu ini hanya sekedar dia ditafsirkan sebagai masdar. Begitu? Jadi contoh dari masdar muawal itu antasumu gitu. Bukan saumukum. Kalau saumukum itu arti dari antasumu. Saumukum itu tafsiran dari antasumu. Sedangkan kalau saumukum ini dia mubtada dari jenis isim mu'rab yang nomor 1. Nah, kalau saumukum, saumu itu mubtada yang berupa isim mu'rab. Itu. Sedangkan kalau mubtada yang berupa masdar muawal itu yang antasumu. Gitu. Gitu. Ada lagi? Kita lanjutkan halaman 46. Berikutnya, pada asalnya
Mubtada harus ma'rifah. Tapi dia boleh nakirah apabila didahului oleh nafyi atau istifham. Nafyi, penafian, peniadaan, tidak gitu. Atau istifham. Contohnya, ma dzalimun najihun. Tidaklah orang yang zalim, tidaklah orang yang berbuat zalim itu sukses. Ya. Ma ini. Jadi ketika didahului oleh nafyi ma, maka boleh dibaca nakirah. Ketika tidak ada ma ini, maka adzalimu najihun, misalnya gitu ya. Tapi tentunya contoh yang kalau dari arti kan enggak benar gitu. Adzalimu najihun misalnya. Atau adzalimu khosirun, orang yang berbuat zalim itu rugi gitu. Maka adzalimu itu kan pada asalnya mubtada itu memang ma'rifah. Ma'rifah ditandai dengan al, salah satunya itu. Adzalimu pakai al. Tapi boleh juga mubtada ini nakirah. Dzalimun itu kan nakirah. Yakni ketika diawali dengan ma, isim yang berarti untuk nafyi, meniadakan. Ma dzalimun najihun. Atau istifham, ailahun ma'allahi. Ilahun ini isim nakirah. Dia sebagai mubtada. Mubtadanya boleh nakirah, ilahun seperti ini ketika diawali dengan huruf istifham. A ini. A ilahun. Apakah ada ilah yang bersama dengan Allah? Apakah ada ilah yang menyertai Allah? Berikutnya boleh nakirah juga apabila disifati mubtada'nya ini disifati, yakni mubtada' yang nakirah diberi sifat. Contohnya talibun mujtahidun fil fasli. Nah, ini mubtada'nya ini talibun mujtahidun. Talib yang sungguh-sungguh, seorang murid yang sungguh-sungguh berada di dalam kelas. Maka di sini mubtada'nya adalah talibun. Dia boleh nakirah ketika disifati, sifatnya kan mujtahidun ini. Tapi ketika tidak disifati seperti ini, maka at-talibu, murid itu fil fasli, di dalam kelas. Nah, at-talibu pakai ma'rifah. Tapi ketika disifati seperti ini boleh nakirah. Talibun mujtahidun. Berikutnya ketika mudhof atau bersambung, mudhof bersambung atau disandarkan. Contohnya khatamu dzahabin haramun. Cincin emas itu haram. Haram bagi laki-laki. Maka di sini khatamu ini dimudhofkan, disandarkan, disambungkan ke dzahabin. Khatamu dzahabin, cincin emas. Maka ini nakirah ini. Beda dengan al-khatamu haramun misalnya. Al-khatamu itu ma'rifah. Tapi ketika dimudhofkan seperti ini, maka boleh nakirah. Khatamu dzahabin. Nih. Jadi kadang-kadang kita mendapati mubtada itu nakirah. Meskipun memang seringnya, umumnya dan juga bentuk paling sederhana, mubtada itu ma'rifah. Al ustadzu hadirun tadi. Al masjidu kabirun. Tapi kadang-kadang mendapati di nakirah, yakni apabila tiga ketentuan ini. Berikutnya khobar. Khobar juga dapat berupa tiga macam. Tadi mubtada ya, mubtada ada tiga macam, khobar juga ada tiga macam. Macam yang pertama adalah ismun dhahirun. Isim dhahir. Seperti contoh di atas. Contoh di atas yang sederhana tadi, al ustadzu hadirun.
Maka al-ustadzu itu bentuk bukan khobarnya ini ya, kita khobarnya. Al-ustadzu hadirun. Nah, hadirun ini adalah contoh dari khobar yang berupa isim dzahir. Kemudian atau mungkin yang lebih sederhana lagi, kita bicaranya di sini khobarnya berupa isim satu kata gitu, isim tok gitu, isim hanya satu isim. Karena nanti di buku yang lain ini istilah yang pertama ini mufrad gitu. Jadi khobarnya berupa mufrad. Mufrad itu artinya hanya satu isim gitu. Kemudian nanti jenis khobar berikutnya berupa jumlah. Jumlah ada dua, bisa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Kemudian khobar jenis ketiga berupa syibhul jumlah. Jadi untuk mengingat-ingat, kita ingat ini aja. Jadi khobar ada 3 macam, bisa berupa isim, satu kata, satu isim, bisa berupa jumlah, bisa berupa syibhul jumlah, menyerupai kalimat. Untuk isim dzahir atau isim atau mufrad gitu, itu contohnya sudah. Kemudian untuk jumlah ismiyah, contohnya at-tilmidzu ummuhu maridotun. At-tilmidzu murid itu, ummuhu maridotun, ibunya sakit. At-tilmidzu mubtada ya. Kemudian kita lihat khobarnya di sini. Khobarnya adalah ummuhu maridotun. Ini khobar berupa jumlah ismiyah. Nah, jadi khobar itu terkadang lebih kompleks lagi, dia berupa kalimat gitu, nggak cuma satu atau beberapa kata, tapi sampai membentuk satu kalimat. Jadi khobarnya di sini berupa jumlah ismiyah, ummuhu maridotun. Nah, kita ingat jumlah ismiyah itu apa toh? Jumlah ismiyah itu kan mubtada dan khobar. Berarti di sini mubtadanya adalah at-tilmidzu, khobarnya adalah ummuhu maridotun. Lah khobarnya ini berupa mubtada khobar. Jadi khobarnya berupa mubtada dan khobar. Nah, karena khobarnya ini adalah jumlah ismiyah. Mubtadanya ummuhu maridotun, itu khobarnya. Jadi khobarnya berupa mubtada yakni ummuhu dan khobar yaitu maridotun. Ya. Contoh berikutnya at-tilmidani, ini mubtadanya, kemudian ummahuma maridotani. Ya, ini khobarnya berupa jumlah ismiyah atau mubtada dan khobar. Ya. Berikutnya untuk jumlah fi'liyah, contohnya rabbuka yakhluqu ma yasha. Rabbmu menciptakan apa saja yang dia kehendaki. Rabbuka itu mubtada, kemudian khobarnya adalah yakhluqu ma yasha. Ini adalah jumlah fi'liyah. Yakhluqu ma yasha itu adalah jumlah fi'liyah, jumlah yang diawali dengan fi'il. Contoh yang lain, at-thalibatu yaktubna darsa. At-thalibatu mubtada, kemudian khabarnya adalah yaktubna darsa. Ini adalah jumlah fi'liyah. Yaktubna darsa, mereka menulis pelajaran. Ini untuk khobar berupa jumlah. Jumlah itu kalimat atau kalam. Berikutnya khobar bisa berupa syibhul jumlah, menyerupai kalimat. Contohnya al-hadiqatu amamal manzili. Kebun itu di depan rumah. Al-hadiqatu mubtada. Kemudian khobarnya adalah ini amamal manzili. Amamal manzili itu adalah syibhul jumlah, bukan jumlah,
dia bukan kalimat, tapi menyerupai kalimat. Ya. Atau contoh yang lain, alhamdulillah. Alhamdu mubtada, kemudian lillah itu khobar. Khobarnya ini kan ada dua kata, li dan Allah. Ini bukan satu kata ya, tapi dua kata. Beda dengan kalau pakai hamzah di depannya, hamzah wasal, Allah gitu. Kalau ini kan nggak ada, itu dibaca lillahi, li plus Allah. Li itu huruf, kemudian Allah itu isim. Maka di sini lillahi ini syibhul jumlah. Nah, syibhul jumlah menyerupai jumlah itu nanti ada dua macam ini, amamal manzili dan lillahi. Ini ada bedanya. Bedanya amal manzili ini adalah bentuk idhofah. Amamal manzili, depan rumah, itu adalah susunan idhofah. Kemudian lillahi ini susunan huruf jar dan isim yang dijarkan. Tapi ini untuk yang ini mungkin kita bahas di lain kesempatan kalau sudah masuk di babnya ya. Ini sekedar untuk tambahan keterangan aja. Intinya syibhul jumlah itu nanti ada dua macam, yakni susunan lillah atau contoh yang lain misalnya al ustadzu fil fasli, ustadz itu di dalam kelas. At-thalibu fil fasli, tadi murid itu di dalam kelas. Fil fasli itu kan huruf jar fi, kemudian al fasli isim yang majrur. Tapi kalau amamal manzili ini, amam itu bukan huruf jar, amama itu adalah isim. Ini amamal manzili, ini isim, dua isim ini. Kalau lillah itu huruf kemudian isim, bedanya di situ. Amamal manzili. Atau nanti contoh-contoh yang lain misalnya qabla zuhri, misalnya sebelum zuhur. Qabla itu bukan huruf. Jadi syibhul jumlah ada dua macam itu. Insyaallah lain kesempatan untuk yang ini. Sudah. Kita lanjutkan sedikit. Jika khobar berupa syibhul jumlah ini dan mubtada'nya nakirah, maka khobar wajib diawalkan di depan mubtada, sehingga nanti susunannya adalah khobar muqaddam, khobar yang didahulukan, kemudian baru mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan. Kalau susunan yang sederhana, yang asal itu kan mubtada khobar, gitu ya. Mubtada khobar, misalnya at-thalibu mubtada, fil fasli khobar, gitu. Fil fasli khobar berupa syibhul jumlah. Tapi nanti kita akan mendapatkan susunannya dibalik, khobar dulu baru mubtada. Ya, ini ketika khobarnya berupa syibhul jumlah dan mubtada'nya nakirah. Langsung kita lihat contohnya. Contohnya fil baiti rajulun. Nah, ini susunannya adalah fil baiti itu khobar, bukan mubtada. Fil baiti itu adalah khobar. Kemudian rajulun ini mubtada. Gitu. Ini untuk memahami ini kita pahami asalnya dulu. Asalnya adalah ar-rajulu fil baiti. Ar-rajulu itu mubtada, fil baiti khobar. Kemudian nanti ketika khobar, kalau ar-rajulu itu kan mubtadanya makrifah ya. Ar-rajulu pakai al. Ar-rajulu pakai al. Itu ketika mubtada'nya makrifah dah biasa ar-rajulu mubtada' dulu baru khobar. Tapi ketika mubtada'nya itu nakirah rajulun, kemudian khobarnya berupa syibhul jumlah fil baiti, maka harus dibalik. Khobar dulu fil baiti,
kemudian baru rajulun, mubtada. Dan nanti kita dalam bacaan itu sering kita jumpai seperti ini, susunan berupa khobar muqaddam terus baru mubtada muakhar. Khobar dulu baru mubtada. Kemudian namun jika mubtada'nya ma'rifah, maka khobar boleh diawalkan di depan mubtada' dan boleh diakhirkan. Misalnya ar-rajulu fil baiti. Ini ar-rajulu ini kan ma'rifah ya. Maka mubtada' dulu baru khobar. Atau dibalik juga boleh. Fil baiti kalau ini yang contoh yang di atas tadi, fil baiti rajulun. Jadi intinya nanti ada dua macam ini. Ar-rajulu fil baiti, ini mubtada khobar, atau fil baiti rajulun, ini khobar kemudian mubtada gitu. Ya. Ar-rajulu fil baiti mubtada khobar, kalau fil baiti rajulun khobar mubtada gitu. Dah, saya kira sampai di sini dulu, waktunya habis. Mungkin sebelum diakhiri ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, saya kira kita cukup sekian dulu. Semoga ada manfaatnya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, alhamdulillahirabbil alamin.